Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Edukasi kepada Ibu melalui Perawatan Metode Kangguru atau PMK di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Ibu Arfa Salwa selaku coach saya, dan yang saya hormati Bapak Nur Salim selaku mentor saya. Sebelumnya izin Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Niswatul Khaira MDK. Saya peserta Laksar CPNS 2023 Angkatan 9 Kelompok 1 dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Latar belakang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas secara negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 10 dinyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Menurut Kemenkes RI tahun 2021 dalam Profil Kesehatan Indonesia, BBLR menjadi penyebab kematian neonatal terbanyak pada tahun 2001 sebanyak 34,5%. Data saat ini dari Januari sampai Mei 2023 terdapat 6 kasus bayi dengan BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalannya berat badan seiring dengan pertambahan usia. Bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Jika tidak mendapatkan asuhan kebidanan yang tepat saat masih bayi, ibu yang mempunyai bayi dengan BBLR tidak terlalu paham tentang perawatan yang harus dilakukan saat merawat bayinya. Perawatan metode kangguru (PMK) atau disebut juga kontak kulit dengan kulit skin to skin merupakan metode asuhan khusus bagi bayi berat lahir rendah antara kulit ibu dan kulit bayi. Metode perawatan ini terbukti mempermudah pemberian ASI dan sangat efektif menjaga kehangatan bayi dengan cara meletakkan bayi di dada ibu dan menyalurkan kehangatan yang bertujuan mempertahankan suhu bayi agar tetap normal dengan lama pelaksanaannya minimal 1 jam dan maksimal 24 jam. Tujuan aktualisasi. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah 1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, untuk memberikan kontribusi kepada organisasi terhadap edukasi kepada masyarakat tentang perawatan bayi dengan BBLR melalui perawatan metode kangguru. Kemudian, manfaat aktualisasi. Adapun manfaat dari rancangan aktualisasi ini adalah bagi peserta, manfaatnya yaitu peserta dapat meningkatkan kemampuan diri dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menjadi pengalaman belajar bagi ASN yang bertanggung jawab penuh sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam Laksar CPNS golongan 2. Bagi instansi, manfaat bagi Puskesmas Jagung adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan terwujudnya visi misi Puskesmas. Kemudian bagi masyarakat, manfaat bagi masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan dan menambah pengetahuan tentang perawatan pada bayi dengan BBLR melalui perawatan metode kangguru. Profil instansi Puskesmas Jagung terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya Kecamatan Jagung Jeget di Jalan Iskandar Muda, Desa Jeget Ayu. Puskesmas Jagung merupakan salah satu puskesmas perawatan atau rawat inap dengan pelayanan UGD 24 jam. Adapun batas wilayah dari Puskesmas Jagung yaitu dari utara Kecamatan Atulintang, kemudian dari selatan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan, yang dari timur Kecamatan Linge, dan dari barat Kabupaten Nagan Raya. Visi misi Puskesmas Jagung. Visi Puskesmas Jagung yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju Jagung Jeget sehat. Adapun misi dari Puskesmas Jagung yaitu
1. Meningkatkan promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. 5. Meningkatkan upaya pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Identifikasi isu. Di sini saya mengambil 3 isu yang berasal dari instansi puskesmas saya, yaitu Puskesmas Jagung. Adapun isu yang pertama, kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Kemudian isu yang kedua, rendahnya sosialisasi kepada pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Isu yang ketiga, belum optimalnya konseling, informasi, dan edukasi dalam pencegahan anemia pada ibu hamil dengan patuh mengkonsumsi tablet FE di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Kemudian selanjutnya, analisis isu. Dalam menganalisis isu, saya menggunakan metode analisis USG. Pada tabel yang ada di layar, dari analisis isu tersebut dapat saya simpulkan kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung mendapatkan peringkat 1. Kemudian rendahnya sosialisasi kepada pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Jagung mendapatkan peringkat 3. Kemudian pada isu yang ketiga, belum optimalnya konseling, informasi, edukasi dalam pencegahan anemia pada ibu hamil dengan patuh mengkonsumsi tablet FE di wilayah kerja Puskesmas Jagung mendapatkan peringkat 2. Dari tabel yang ada di layar dapat disimpulkan bahwa isu yang akan diambil yaitu pada isu nomor 1, kurangnya edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi beralih rendah di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Dari analisis isu ini, maka akan dicarikan penyebab dari kod isu, yaitu dengan menggunakan metode diagram fishbone. Dari diagram fishbone ini dapat dilihat dari segi manusia, yaitu kurangnya sosialisasi dari petugas kesehatan, kemudian kurangnya pemantauan dari petugas kesehatan. Dari sisi materialnya atau bahan, tidak tersedianya media edukasi atau informasi. Dari segi metode, tidak terlaksananya penyuluhan perawatan pada bayi BBLR saat posyandu. Kemudian belum ada SOP tentang perawatan metode kangguru pada bayi BBLR. Dari segi lingkungan, rendahnya peran kader dan bidan desa. Kemudian kurangnya kerjasama antara petugas kesehatan dan bidan desa yang ada di lapangan. Gagasan kreatif. Dari isu yang diangkat yaitu kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Maka gagasan pemecahan isu yang dapat diangkat yaitu peningkatan edukasi kepada ibu melalui perawatan metode kangguru di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Rancangan kegiatan. Di sini saya menyusun 7 kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi di instansi saya, yaitu yang pertama, menyusun agenda terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan, membuat SOP tentang perawatan metode kangguru. Yang ketiga, membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video. Yang keempat, membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada ibu hamil tentang perawatan bayi dengan BBLR melalui metode kangguru. Yang kemudian, melakukan kunjungan rumah kepada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor. Matriks rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun agenda terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatannya, mengkonsultasikan agenda kepada mentor, mengkonsultasikan agenda kepada penanggung jawab program, melakukan kolaborasi dengan bidan desa, kemudian menyusun jadwal agenda kegiatan. Outputnya, lembar persetujuan mentor tentang rancangan aktualisasi. Penanggung jawab program ANA memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi. Bidan desa bersedia membantu dalam kegiatan ini. Kemudian jadwal kegiatan sudah tercetak. Penguatan nilai berakhlak. Dalam mengaktualisasi nilai berakhlak, pada kegiatan menyusun agenda
terkait kegiatan penyuluhan menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, loyal, kolaboratif, serta kompeten. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan menyusun agenda terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan berkontribusi pada visi organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jagat sehat, serta berkontribusi kepada misi yang keempat, yaitu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Kegiatan yang kedua, membuat SOP tentang perawatan metode kangguru. Tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi kepada mentor, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, membuat SOP perawatan metode kangguru, kemudian mengkonsultasikan kembali SOP kepada mentor. Output atau hasil, lembar saran dan masukan dari mentor terkait pembuatan SOP, kemudian hasil diskusi dengan rekan sejawat dan dokumentasi. Yang ketiga, draft SOP, dan kemudian SOP sudah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Penguatan nilai berakhlak dengan mengaktualisasi nilai dasar berakhlak pada kegiatan membuat SOP tentang perawatan metode kangguru, menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, loyal, kolaboratif, serta harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan membuat SOP tentang perawatan metode kangguru untuk mempermudah proses kegiatan sosialisasi di UPTD Puskesmas Jagong, berkontribusi pada visi organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jagat sehat, serta berkontribusi kepada misi yang keempat, yaitu meningkatkan upaya kesehatan menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Kegiatan ketiga yaitu membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video. Tahapan kegiatannya, mengumpulkan materi dan bahan untuk membuat media edukasi, membuat video dan mendesain leaflet, memposting video di media sosial Puskesmas dan pribadi. Yang keempat, mencetak leaflet yang akan digunakan untuk sosialisasi. Outputnya, didapatkannya referensi untuk pembuatan leaflet, tersedianya video dan leaflet untuk edukasi, video sudah diposting, leaflet sudah dicetak. Penguatan nilai berakhlak dengan mengaktualisasi nilai dasar berakhlak pada kegiatan membuat media edukasi, menguatkan nilai berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif, kompeten, akuntabel, loyal, serta harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan membuat media edukasi dengan menggunakan leaflet dan video untuk mempermudah proses kegiatan sosialisasi di UPTD Puskesmas Jagong, berkontribusi pada visi organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jagat sehat, serta berkontribusi pada misi yang keempat, yaitu meningkatkan upaya kesehatan secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu hamil. Tahapan kegiatannya, mengumpulkan dan mencari bahan untuk pembuatan pertanyaan di kuesioner seputar perawatan bayi dengan BBLR, membuat kuesioner, mengkonsultasikan kuesioner kepada mentor, kemudian mencetak kuesioner yang sudah dibuat. Outputnya, adanya bahan sebagai referensi, adanya rancangan soal di kuesioner, lembar saran dan masukan dari mentor, kuesioner sudah siap dicetak. Penguatan nilai berakhlak dengan mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak pada kegiatan membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi, menguatkan nilai loyal, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, harmonis, serta kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu hamil berkontribusi terhadap visi organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jagat sehat, serta berkontribusi pada misi yang keempat, yaitu meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Pada kegiatan kelima yaitu melakukan sosialisasi kepada ibu hamil tentang perawatan bayi BBLR dengan perawatan metode kangguru.
Tahapan kegiatannya melaksanakan pretest, memberikan edukasi dengan membagikan media leaflet kepada ibu hamil, mengadakan diskusi atau tanya jawab, memberikan kuesioner atau post-test. Outputnya, lembar jawaban hasil pretest, leaflet dibagikan, dan terrealisasinya kegiatan sosialisasi dengan bukti, dokumentasi, dan daftar hadir. Lembar hasil tanya jawab, kemudian lembar hasil kuesioner post-test. Penguatan nilai berakhlak dengan mengaktualisasi nilai dasar berakhlak pada kegiatan sosialisasi menguatkan nilai kompeten, akuntabel, adaptif, kolaboratif, loyal, harmonis, serta berorientasi pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan sosialisasi kepada ibu hamil tentang perawatan bayi dengan BBLR melalui perawatan metode kangguru berkontribusi terhadap visi organisasi yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jagat sehat, serta berkontribusi pada misi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan kunjungan rumah atau home visit pada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR. Tahapan kegiatannya berkolaborasi dengan penanggung jawab program anak, bidan desa, dan ahli gizi untuk kunjungan rumah, membuat jadwal kunjungan ke rumah, melaksanakan kunjungan dan memberikan edukasi pada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi dengan BBLR, melakukan penimbangan kepada bayi dengan BBLR. Outputnya, penanggung jawab program, bidan desa, dan ahli gizi ikut serta dalam kegiatan, tersedianya jadwal kunjungan rumah, terrealisasinya kunjungan dan edukasi untuk peningkatan pemahaman ibu dengan bukti dokumentasi, mengisi hasil timbangan di buku KIA. Kemudian penguatan nilai berakhlak dengan mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak pada kegiatan kunjungan rumah, menguatkan nilai kompeten, akuntabel, adaptif, kolaboratif, loyal, harmonis, serta berorientasi pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan kunjungan rumah kepada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR berkontribusi pada visi organisasi yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jagat sehat, serta pada misi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor. Tahapan kegiatannya menganalisis hasil pretest dan post-test, menyusun laporan hasil evaluasi, dan menyampaikan hasil kepada mentor. Outputnya, hasil analisis pretest dan post-test, adanya dokumen laporan, tersampainya hasil evaluasi dengan bukti dokumentasi. Penguatan nilai berakhlak. Pada kegiatan melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor menguatkan nilai loyal, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, harmonis, serta kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan melakukan evaluasi pelaporan di mana hasil dari pelaksanaan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadwal kegiatan aktualisasi. Waktu pelayanan aktualisasi ini sesuai dengan jadwal off campus dengan rincian kegiatan. Kegiatan pertama menyusun agenda terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan di bulan Juni di minggu kedua, kemudian membuat SOP di bulan Juni minggu kedua dan ketiga. Yang ketiga, membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video di bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Kemudian keempat, membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu di bulan Juni minggu keempat dan di bulan Juli minggu pertama. Kegiatan kelima, melaksanakan sosialisasi kepada ibu hamil tentang perawatan bayi dengan BBLR melalui perawatan metode kangguru di bulan Juli minggu kedua dan ketiga. Lakukan kunjungan rumah atau home visit pada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR di bulan Juli pada minggu 2, ketiga, dan keempat. Kemudian kegiatan terakhir melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor yaitu Kepala Puskesmas di minggu terakhir bulan Juli dan di minggu pertama bulan Agustus. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi
Dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.